warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Sehat? Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas, doanya. Oke, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, Ibu absen terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Nggak ada. Ada semua? Sebelum kita mulai pembelajaran kita, coba diperhatikan di sekitarnya apakah masih ada sampah atau tidak. Kalau masih ada, silakan buang ke tempat sampah terlebih dahulu. Ada, Bu. Nah, bersih. Bu. Sekarang silakan buka buku fisikanya. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Ibu ingin bertanya. Kira-kira siapa di sini yang takut dengan petir? Takut? Yang lainnya nggak takut petir? Tidak, Bu. Nggak takut ditembak petir? Jadi cuma yang perempuannya aja takut petir, yang laki-lakinya nggak takut? Tidak, Bu. Kira-kira mengapa kalian takut dengan petir? Karena ada kilat dulu. Ada kilatnya. Cuma karena takut kilatnya. Itu juga suaranya besar, Bu. Kalau yang lainnya nggak takut disambar petir? Takut. Takut? Takut kan? Kenapa jadi tidak menunjuk? Malu. Ya udah. Nah, kira-kira Ibu mau nanya lagi. Kalian pernah nggak pas matikan TV, nanti tangan kalian tiba-tiba bulu tangannya seperti tertarik oleh TV? Pernah? Pernah, Bu. Pernah. Kira-kira ada nggak persamaan antara disambar petir dengan terasa sengatan di tangan kita ketika mematikan TV? Tergantung, Bu. Ada yang bilang tidak, ada yang bilang ada. Nah, nanti sama-sama kita jawab setelah kita mempelajari listrik statis. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu melalui praktikum sederhana, siswa dapat menganalisis gejala konsep listrik statis sebanyak 2 jenis gejala dengan laporan LKPD. Yang kedua, siswa dapat menganalisis peristiwa yang terjadi pada penggaris plastik yang digosokkan pada rambut yang sering dan balon yang digosok pada kainwol dengan laporan LKPD. Yang ketiga, melalui praktikum sederhana, siswa dapat menganalisis peristiwa yang terjadi antara interaksi dua muatan listrik sebanyak 2 jenis interaksi dengan laporan pada LKPD. Yang keempat, siswa dapat menganalisis jenis-jenis muatan listrik sebanyak 2 jenis muatan. Yang terakhir, siswa dapat menyajikan fungsi dan prinsip kerja elektroskop dengan menyusun laporan sederhana dan gambar. Materi listrik statis, Ibu ingin bertanya kepada kalian semua. Ada yang masih ingat tentang materi atom? Masih, Bu. Masih. Gimana kira-kira bentuk atom? Kesusunan kecil. Ya, kecil, bulat. Kira-kira bisa nggak dilihat dengan mata? Tidak. Kecil. Karena Kecil. Nah, untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan kita yang tadi, sebelumnya Ibu sudah mengirimkan video pembelajaran ke grup WhatsApp. Silahkan kalian tonton terlebih dahulu. Gimana, Bu? Buka artinya. Ada pakai, Bu. Nah, berat. Apa ya? Sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Dan ini dengan 2 kelompok. Kelompoknya yang dulunya berdekatan saja. Ija dengan Anjas, Asri dengan Fadi. Silahkan atas mejanya. Kalian ada membawa alat dan bahan Ibu suruh kemarin? Ya, Bu. Nah, silahkan keluarkan.
dulu ya. Dan Mana? nah, gimana? Sudah selesai diskusinya? Ya. Sudah dapat jawabannya? Ya. Nah, sekarang silahkan perwakilan masing-masing kelompok untuk presentasikan ke depan kelas. Dari kelompok kami terlebih dahulu. Ini saja. Dua aja. Kalau berdasarkan hasil presentasi ini, pertama yang terjadi ketika penggaris yang digosokkan ke rambut adalah potongan kertas kecil jadi tertarik. Dua, potongan kertas bisa tertarik karena adanya muatan listrik yang dapat menarik kertas. Hal itu terjadi karena penggaris plastik yang digosokkan pada rambut kering dengan waktu tertentu akan memiliki muatan listrik. Sehingga jika didekatkan pada potongan kertas, maka kertas bisa tertarik dan menempel pada penggaris. Yang terjadi ketika penggaris logam digosokkan ke rambut adalah potongan kertas tidak tertarik oleh penggaris. Hal itu disebabkan oleh muatan listrik tidak akan menyambung di dalam penggaris karena logam penyamping yang baik. Inilah ya presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan silakan karena jawaban benar. Nah, selanjutnya silakan kelompok Fauza ke depan. Itu pendapat dari masing-masing kelompok. Kasih aku dulu. Pendapat kelompok Fauza bagus sama Anjar, kelompoknya sama Fani juga bagus. Nah, sekarang kita sama-sama tarik kesimpulannya. Sebelumnya Ibu akan menjelaskan bagaimana bisa kertas tersebut tertarik oleh penggaris. Ini ibaratkan penggaris plastiknya. Fauza, nampak Ibu? Nampak. Ini penggaris plastiknya sebelum digosokkan dengan
tersebut dapat menarik kertas. Nah, itulah penyebabnya kenapa bisa kertas tersebut tertarik oleh penggaris. Paham? Kenapa Bu? Kenapa tidak paham? Yang bagaimana? Negatifnya Bu. Kan tadi penggaris kita kan sebelum digosokkan dia bersifat netral. Netral itu sama dengan muatan positif dengan muatan negatifnya sama banyak. Setelah dia digosok-gosokkan ke rambut, maka muatan negatifnya rambut itu pindah ke penggaris. Kenapa yang rambut ini yang pindah ke penggaris? Kenapa nggak penggaris saja yang pindah? Kalau pertanyaannya, karena penggaris ini elektronnya itu bersifat lebih kuat dibandingkan rambut. Jadi rambut itu lebih lemah. Kalau lemah berarti yang negatifnya pindah ke penggaris. Nah, ketika dia udah banyak negatif di sini, berarti saat dia didekatkan dengan kertas yang juga muatannya positif negatif, maka akan menarik kertasnya karena dia lebih bersifat elektron. Tersengat itu kan sama dengan elektronnya lebih banyak. Maksudnya ada yang kena sentrum gitu kan, ada yang kabel yang itu yang tersentuh itu berarti elektronnya lebih banyak, makanya dia tersengat kalau kita pegang. Paham? Nah, dari yang dijelaskan tadi, kira-kira siapa yang bisa menarik kesimpulan? Silakan Pani berdiri di mejanya saja. Kenapa kira-kira tadi penggarisnya itu bisa menarik kertas? Karena dia digosokkan oleh rambut, kan rambut pertama kali bersifat netral, jadi pas digosokkan dengan penggaris, dia akan bersifat negatif. Ya, karena elektronnya pindah ke penggaris, setelah itu didekatkan dengan Kertas, jadi kertasnya itu bisa tertarik karena elektronnya lebih banyak. Tepuk tangan dulu untuk Pani. Nah, selanjutnya untuk menguji kemampuan kalian tentang materi statis dalam kehidupan sehari-hari, silahkan kalian kerjakan soal pilihan ganda, soal yang sudah dibuat. Silahkan kerjakan di kertas lebar selama 10 menit. Tidak ada yang melihat catatan karena soal yang ibu bagikan adalah seputar materi yang sudah dijelaskan tadi. Silakan kerjakan mulai dari sekarang. Fauzan untuk bukunya tidak ada buku yang dibuka. Karena jam pembelajaran kita sudah habis, maka berakhir pula pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk minggu depan, silahkan dalam pelajari materi selanjutnya. Ibu akan beri pertanyaan seperti tadi juga. Siapa yang bisa menjawab, maka ibu akan catat namanya untuk menambah nilainya nanti. Paham? Nah, sekarang silahkan izin doanya ketua kelas. Baiklah, sebelum kita menutup pelajaran pada siang hari ini, lebih baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.